Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Asli Arba, Haji Asli Arba, sahabat saya, guru saya, alhamdulillah. Dan saya datang juga atas undangan beliau. Terima kasih Pak Ustaz Haji Asli Arba. Hadirin sekalian, bapak-bapak, terutama juga Bapak RT kita, RT 3 Pak Joko, sahabat saya juga. Kemudian RT 11 Merangkap. Kemudian pemilik atau penyedia tempat ini Bapak Kasidi. Terima kasih sangat, dan alhamdulillah Bapak Kasidi menyediakan tempat beribadah seperti ini. Tidak sia-sia kebaikan dan upaya Bapak untuk menyediakan fasilitas dan sebagainya ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, balasan yang terbaik. Kita doakan Bapak Kasidi semoga dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh nggak saya pantun sedikit? Boleh ya? Supaya adik-adik dengarkan dan mengikuti, kemudian juga menjawab. Jawabannya apa itu? Cakep. Iya. Ya. Bagus ya. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin sekalian, adik-adik kita ini adalah generasi penerus. Kalau di majelis, masjid, musola, ataupun di tempat-tempat ibadah yang lain ada anak-anak, adik, apa kabar? Baik ya. Puasa nggak tadi? Puasa. Tadi ikut tarawih ya? Adik-adik yang tarawih, orang tuanya yang dimaafkan dosanya dari awal sampai terakhir. Sampai kalau yang tutup usia sampai tutup usia dimaafkan. Karena apa? Lantaran anaknya ikut tarawih. Ini kehebatan bulan Ramadan. Jadi sangat bahagia. Diajak terus adik-adiknya yang belum ikut tarawih, apa di sini, apa di musola, di mana saja. Pokoknya jangan sampai tarawihnya ditinggal. Satu hari saja ketinggalan tarawih tidak bisa diganti seumur hidup. Nah, ingat ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Waduh, ini lagi sibuk banget nih, ya, nggak bisa tarawih, ya. Akhirnya tidur, istirahat, atau kerja yang lain. Satu hari saja. Nanti saya ganti nanti di bulan Syawal. Pas bulan Syawal dia tarawih sendirian ya. Mas, kok lama sholatnya? Iya, tarawih nih.
ganti yang kemarin nggak bisa. Kalau kata anak sekarang, no way. Apa katanya? No way. Tidak ada jalan. Tidak seperti itu. Nggak bisa. Jadi dalam Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk beribadah. Termasuk tarawih ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak Karsidi dan keluarga besar, ya, ini pahalanya luar biasa, berlipat-lipat. Karena apa? Karena dijadikan rumah tempat beribadah, menyebut nama Allah, ada ibadahnya, ada pendidikannya, ada akhlaknya, ada silaturahimnya, dan banyak manfaat lainnya. Semua yang kita peroleh pahala, maka Bapak Karsidi yang menjadikan tempat ini mendapatkan juga pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau pantun tapi bahasa Jawa, boleh nggak ya? Kayaknya wajah-wajahnya wajah Jawa semua nih. Jawa semua, Pak. Ya. Jawa Barat. Iya. Termasuk saya juga. Saya dari Jawa. Cirebon. Iya, tadi betul dari Pak Ustadz Yasli juga menjelaskan. Ya, saya insya Allah perkenalan juga. Sebelum saya juga perkenalan. Saya dari Cirebon. Lahir belum terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ya, kira-kira 47 tahun yang lalu. Ya, dibalik, Pak. Ya, sekarang kan zamannya zaman dibalik, Pak. Jadi baru 74. Alhamdulillah. 74 bisa jalan dari depan ke sini sendirian ya. Ya, Pak Didi ya. Alhamdulillah. Saya lahirnya di Indramayu. Kemudian dibuang oleh orang tua ke Cirebon di pesantren Babakan Ciwaringin, Kiai Amin. Dari Cirebon selesai dibuang lagi ke Jakarta. Di Jakarta belajar, ngajar, kemudian dibuang lagi ke Saudi Arabia. Alhamdulillah di sana 4 tahun lebih di Arab Saudi. Kemudian kembali ke sini, tugas putar sebagai pegawai negeri, dan khususnya juga saya aktif mengajar sebagai guru. Jadi pensiun tahun 2012 usia 60. Sekarang sudah 2026. Jadi kurang lebih ya 74 tahun totalnya. Alhamdulillah. Ya. Rumah saya jauh, Pak. Lurus ya, belok kanan ada Indomaret di situ. Bapak Ibu tahu Indomaret ya? Depannya itu nomor 14. Indomaret itu sebelahnya 15 di situ. Saya 14 di depannya persis. Nah, itu rumah saya di situ. Belum lama tinggal di situ. Tadinya dari Tebet, Pak. Di sana Tebet itu termasuk wilayah kota. Alhamdulillah saya dapat di Ulu Jami, lebih kota lagi, Pak. Lebih kota lagi, dan di sini ternyata alhamdulillah. Ya, senangnya saya, bahagia saya di sini bisa berjumpa dengan para ustadz-ustadz yang ada di sini. Saya bisa ikut belajar juga di sini. Di sini tempatnya ustadz-ustadz banyak sekali.
Jadi saya senang bergaul dengan orang-orang soleh, dengan para ustadz-ustadz itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai ya. Jawabnya siap ya. Wetan kali, kulon kali. Kurang kompak jawab cakepnya. Saya ulang. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah pohon korma. Engko mati, saiki mati. Sing terpenting husnul khotimah. Amin ya rabbal. Setuju apa tidak? Sebenarnya hidup ini simpel. Kenapa? Persiapannya cukup dua. Kenapa dua? Kita dapat bocoran. Surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Itu ada dua aja. Orang yang meninggal itu minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau berkenan, kembalikan saya sebentar saja. 1 jam saja kembali saya ke dunia. Saya akan bersedekah. 1. Fa'as-soddaqo. Makanya sedekah itu judulnya yang paling tebal. Kenapa? Itu ditulis dalam Al-Quran sebagai keinginan orang mati pengen pulang karena pengen sedekah. Wa akum minas solihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh. Jadi 1 adalah sedekah, 2 jadi orang yang soleh. Selesai itu. Kenapa sedekah itu begitu pentingnya? Begitu hebatnya orang yang sedekah, pahalanya dan sebagainya. Ada salah satu hadis yang menghabarkan seorang sahabat, Sa'ban namanya. Dia ahli sedekah, walaupun nggak kaya, tapi sedekahnya ngalir saja, seadanya, sebisanya. Dia punya 2 potong roti, 1 roti untuk dirinya, 1 roti untuk peminta-minta. Coba, kadang-kadang kita mengukur ya, kalau saya punya 2 roti, dalam keadaan lapar sama-sama puasa, nunggu buka, ya, ada orang minta makan. Apa kita berikan 1, apa sebelah, apa bagaimana itu? Padahal kita lebih banyak rotinya daripada Sa'ban, sahabat Sa'ban. Tapi itulah sahabat Sa'ban, dia memberikan roti separuh hartanya yang dimiliki itu diberikan untuk kepentingan menolong orang, bersedekah. Lantaran sedekah itu, maka Sa'ban dicatat sebagai ahli sorga, dijamin masuk sorga. Setuju apa tidak adik-adik sekalian? Adik-adik yang di atas, ibu-ibu setuju? Yuk kita sedekah sebisanya.
semampunya. Walaupun Sya'ban sudah bersedekah separuh dari hartanya, tapi dia masih menyesal. Pada waktu Sya'ban mau meninggal dunia, istrinya mendengarkan jeritan atau teriakan Sya'ban. Aduh, kenapa tidak semuanya saya kasihkan kepada orang yang minta-minta itu? Itu jeritan Sya'ban yang memberikan roti kepada peminta-minta. Aduh, ya. Dia bertanya kepada Rasulullah. Ya, istrinya bertanya setelahnya meninggal Sya'bannya, ya Rasulullah, waktu mau meninggal itu suami saya ada 3 jeritan. Satu, aduh, kenapa kok tidak saya berikan semuanya? Hanya sebagian, hanya satu. Kenapa tidak dua-duanya saya berikan? Saya menyesal. Oleh Rasulullah, oh iya, itu waktu itu dijelaskan. Ada peminta-minta, dia hanya punya 2 potong roti dan diberikan 1 potong roti. Itu pun setelahnya dia sakaratul maut, karena ingat pada saat sakaratul maut nanti kita semua ini akan ditunjukkan video rekaman amal perbuatan kita, itu semuanya ditunjukkan. Makanya ada yang waktu sakaratul maut itu ada yang senyum. Kenapa? Dia senyum bahagia karena apa? Begitu banyak Allah tunjukkan, pahalanya banyak dan balasannya dipersiapkan sangat banyak sekali. Bahagia dia melihat, ya Allah, ya Allah. Begitu ditunjukkan waktu dia ngasih roti itu, diberikan balasan 1 buah rumah istana yang indah sekali, ya. Maka dia merasa, aduh, rugi, oh, saya hanya 1 yang saya kasihkan. Kalau saya kasihkan dua-duanya, ya berarti insya Allah ya dapat 2 istana yang lebih hebat lagi. Itu memberikan pelajaran semuanya bagi kita, hadis itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa as-saddaqu wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Mau jadi orang soleh apa tidak? Betul? Mau sholat subuh berjamaah apa tidak? Kalau dibangunin, bangun enggak? Bangun, ya. Kasihan ibunya, bangunin bolak-balik belum bangun-bangun. Adik-adik kalau dibangunin yang cepat bangun ya. Setuju tidak? Jangan sampai ibunya capek bangunin. Pinter. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin nambahkan 1 cerita saja. Sebenarnya ada 2 cerita, tapi kepanjangan kayaknya kalau 2 cerita. Kita lihat waktunya. Ini kejadiannya di negara tetangga, di Singapura. Ya. Di Singapura itu ada orang yang kaya raya, apartemennya saja kalau tidak salah ada 26 gedung yang megah-megah apartemennya. Kemudian rumah mewahnya, mobilnya dan sebagainya. Pokoknya orang kaya se-Singapura. Istrinya dengan qadarullah meninggal dunia. Anaknya cuma atu, satu-satunya anak laki-laki. Kemudian begitu anaknya nikah,
orang tua kesepian. Nah, boleh nggak saya ikut kamu? Ikut di mana, Pak? Ya, ikut di apartemen Ananda. Kan Ananda sudah diberikan satu apartemen yang hebat dari ayahnya itu. Ya boleh saja Pak, silahkan katanya. Nah, namanya orang numpang ya. Ayahnya numpang di apartemen anaknya. Anaknya apartemen itu dikasih dari orang tuanya. Tapi namanya anak. Ini pelajaran buat kita semuanya. Yang disebut kacang lupa kulitnya. Apa katanya? Jangan lupa ya, kacang lupa dengan kulitnya. Lama bosen, terjadi cekcok. Orang tuanya diusir. Pak, mulai besok jangan tinggal di sini lagi. Kata siapa? Sama anaknya. Ditambah lagi istrinya ikut nambah-nambah lagi. Iya Pak, sudah Bapak pindah saja ke apartemen yang lain gitu. Kan banyak apartemennya. Ya Allah ya Rabbi. 2 hari sebelum bapaknya diusir, padahal orang tuanya baik banget. Orang kaya ini baik. Dia sudah menyerahkan semua kekayaannya itu melalui notaris, diserahkan kepada anaknya itu. Ada tanda penyerahannya melalui notaris. Semuanya diberikan. Jadi rupanya sudah dipegang surat-suratnya semuanya. Ya, 2 hari kemudian diusirlah. Cepatnya cerita, si orang tua yang diusir ini, ya, karena dia sebatang kara, ya, dari orang kaya menjadi orang yang termiskin di dunia, nggak punya apa-apa, ya, akhirnya jadi pengemis. Jadi apa? Ada jadi apa katanya? Pengemis. Begitu jadi pengemis, ya, Masya Allah, ada teman-temannya yang lihat, loh, kok itu Mr. X? Saya nggak sebut namanya. Mr. X, iya, itu orang kaya itu, ya, wah apartemennya apa dan sebagainya itu. Ah bukan kali, salah. Penasaran, bolak-balik, akhirnya ditemui, ditanya, Pak maaf, sampean Mr. X? Bukan, kata dia gitu. Dia gengsi juga, nggak mau juga disebut namanya, atau disebut dia bekas orang kaya. Bukan saya. Oh iya, bukan. Jadi siapa Bapak? Iya, saya Mr. A. Ah, coba dibuka anunya. Di belakang sini ini. Ada tompelnya, Pak. Tompel. Ya, sahabat-sahabat kan kadang-kadang ya lihat-lihat juga ada tompelnya. Wah, kamu ini Mr. X, ada tompelnya di sini di leher. Nggak salah lagi. Iya, Pak, iya. Ngaku nggak? Ngaku, Pak. Menangis terseduh. Akhirnya dia cerita, ya, karena ditanya, kenapa Bapak jadi begini? Ceritakanlah semuanya. Gempar di Singapura Pak pada waktu itu. Saya cari di literatur itu, ya, tahun 1980, belum lama kejadiannya. Tahun 80 itu, ya, sampai ke telinganya Mr. Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri. Panggillah para menteri-menterinya, apa ada kejadian ini betul? Ya, dipanggil Mr. X dan anak-anaknya semua. Betul, terjadi. Akhirnya Mr. Lee Kuan Yew beri perintah bahwa saudara-saudara, ya, bikin peraturan agar orang tua dilarang menyerahkan hartanya, rumahnya, apartemennya kepada anaknya sebelum meninggal dunia. Dibuatlah peraturan, ya. Peraturan itu kalau bapak-bapak mencari informasi, ya, ke sana, itu disebut namanya kebijakan HDB, Housing and Development Board, HDB.
Jadi kalau Bapak browsing nanti di Google ya, HDB tentang ya HDB, housing ya. Nah, itu ternyata itu gempar. Kenapa sampai anaknya tega mengusir? Karena minim pelajaran agama. Tidak ada pelajaran akhlak di dalam dirinya. Kurang bimbingan akhlakul karimah dari kedua orang tuanya. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak tinggal pilih aja. Anak kita ini nanti mau jadi seperti apa? Mau jadi Mr. X begitu? Yang tidak tahu agama, tidak tahu bakti pada orang tua, ya. Tadi disebutkan kacang lupa dengan kulitnya, atau ingin menjadi anak yang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, ingin menjadi anak yang soleh atau ingin menjadi Mr. X? Anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita komitmen anak kita ini semuanya kita berusaha sebisanya untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Syaratnya satu, beri percontohan yang baik dari bapaknya dan ibunya. Bapaknya nggak ngerokok, insya Allah anaknya nggak ngerokok. Yang masih ngerokok, mudah-mudahan mulai sekarang mikir-mikir persiapan untuk goodbye dengan rokok. Karena apa? Karena rokok itu bahaya, sangat luar biasa, lebih berbahaya dari narkoba itu sendiri. Itu rokok, Pak. Cuma ditutup-tutupin aja supaya bisnis rokoknya jalan terus, ya. Saya sudah pelajari, sudah pergi kemana-mana di berbagai negara, sudah dibanding tentang rokok. Wah, luar biasa. Oleh karena itu, saya pribadi stop, dan saya mohon kepada sahabat-sahabat semuanya, stop rokok. Mulai malam ini, bismillahirrahmanirrahim, kita stop rokok. Setuju apa tidak? Setuju. Ibu-ibu setuju? Setuju banget katanya. Setuju banget. Daripada beli rokok, mendingan beli terasi. Kok terasi sih? Beli beras gitu ya? Ya, beli beras boleh. Setuju apa tidak? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya. Apabila ada jarum di dalam kotak, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada sesuatu yang salah, ya, atau kurang tepat, mohon jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.